Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai presentasi kali ini yaitu tentang teori Laswell. Saya Diaulak Abdurrafi yang akan membimbing jalannya diskusi ini, dan sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Devi Sartika, Nur Yakin, dan Putri Azka Fatihatunizma. Sebelum dimulai, marilah kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya memberi kesempatan untuk kepada teman-teman saya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Baik, langsung saja. Model komunikasi yang dikemukakan oleh Harold de Laswell yang dituangkan ke dalam bentuk tulisan dengan tajuk The Structure and Function of Communication in Society tahun 1948. Model komunikasi Laswell dikelompokkan ke dalam bentuk model komunikasi linear. Dalam model komunikasi linear, komunikasi dipandang sebagai proses yang berjalan secara satu arah atau one-way communication, di mana pengirim pesan atau sender adalah satu-satunya elemen komunikasi yang mengirimkan pesan kepada penerima pesan. Penerima pesan digambarkan tidak memberikan umpan balik atau tanggapan terhadap pesan yang dikirimkan. Sinyal pesan di-encode dan dikirimkan melalui media. Umumnya, model komunikasi linear diterapkan dalam konteks komunikasi massa seperti televisi, radio, dan lain-lain. Selanjutnya. Konsep dasar. Sebagaimana telah disebutnya sebelumnya bahwa Laswell mencoba untuk menjelaskan kompleksitas proses komunikasi melalui tulisannya yang bertajuk The Structure and Function of Communication in Society tahun 1948. Menurut Laswell, cara yang paling baik untuk menjelaskan kompleksitas proses komunikasi adalah dengan menjawab beberapa pertanyaan seperti who, say what, in which channel, to whom, with what effect. Menurut Laswell, komunikasi adalah sebuah proses penyampaian pesan yang dilakukan melalui media kepada communicate yang menimbulkan efek tertentu. Model komunikasi Laswell menggambarkan kajian proses komunikasi secara ilmiah yang menitikberatkan pada berbagai turunan dari setiap elemen komunikasi dan sekaligus merupakan jawaban dari pertanyaan yang telah ia kemukakan. Elemen-elemen dalam model komunikasi Laswell. Dalam model komunikasi Laswell, terdapat 5 elemen komunikasi yang juga dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan evaluasi terhadap proses komunikasi dan evaluasi terhadap masing-masing elemen komunikasi. Kelima elemen tersebut adalah sebagai berikut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Elemen-elemen dalam model komunikasi Laswell yang pertama, merujuk pada komunikator atau sumber yang mengirimkan pesan. Menurut Laswell, dalam setiap bentuk komunikasi selalu ada seseorang atau sesuatu yang memainkan peran dalam melakukan komunikasi. Yang kedua, say what, merujuk pada isi pesan. Terkait dengan studi media, maka elemen say what dapat dikaji melalui konteks analisis atau analisis isi. Yang ketiga, in which channel, merujuk pada media atau saluran yang digunakan untuk mengirimkan pesan. Yang keempat, merujuk pada penerima pesan. Dalam tataran kajian media, studi yang menekankan pada penerima pesan atau halayak disebut dengan audience analisis atau analisis halayak. Dan yang kelima, with what effect, merujuk pada efek media yang ditimbulkan, yaitu efek yang ditimbulkan dari komunikasi yang dilakukan. Kajian terhadap elemen efek media disebut dengan analisis efek atau efek analisis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dia Mangga. Ya, Laswell tidak menekankan pada komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi, namun pada efek media massa. Tema penting yang dikaji dalam efek media massa diantaranya adalah apakah media memiliki efek terhadap halayak, serta bagaimana media massa mempengaruhi halayak sasaran. Lalu di setiap teori pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Inilah kelebihan dan kekurangan dari model komunikasi Laswell. Kelebihannya yang pertama, model komunikasi sangat sederhana, mudah dipahami, dapat diaplikasikan ke dalam berbagai bentuk komunikasi, dan adanya konsep efek. Lalu kekurangannya,
tidak ada konsep tujuan komunikasi, tidak ada konteks di mana komunikasi berlangsung, tidak adanya konsep umpan balik atau feedback, dan tidak dapat diterapkan dalam komunikasi manusia secara langsung. Nah, dari paparan di atas, kita dapat mengetahui bahwa Laswell adalah salah satu orang yang penting dalam dunia ilmu komunikasinya, dengan rumus teori who say what in which channel, to whom with what effect-nya. Kita mengetahui bahwa komunikasi itu adalah pesan yang disampaikan kepada komunikan atau penerima dari saluran atau sumber melalui saluran-saluran tertentu baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dan model komunikasi Laswell ini tidak dapat diterapkan pada komunikasi elektronik dan internet karena tidak jelasnya pengirim dan penerima pesan. Mungkin demikian hasil diskusi kami. Sebelum mengakhiri diskusi, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan mohon maaf atas kesalahan. Apabila ada kesalahan, kami ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.